Ita, Ita. Kondisinya masih koma sampai sekarang. Tidak. Ita bangun, Ita. Ita bangun. Duh, aku bete banget nih. Masa liburan kayak gini-gini aja, nggak kemana-mana. Kita kemana kayak Yuta? Kita jalan-jalan kemana gitu biar nggak bete. Gimana kalau kita ke pantai? Lo mau ikut nggak, Tak? Ayo dong nemenin gue biar gue nggak bete. Bukannya gua nggak mau ke pantai, tapi cuaca lagi kayak gini kayaknya nggak memungkinkan deh buat ke pantai. Gue ngeri takut ada tsunami. Lo tahu sendiri kan, cuaca sekarang lagi ekstrim banget. Banyak ombak yang tiba-tiba besar. Ngeri deh pokoknya. Iya juga sih. Terus kita liburan kemana dong yang enak? Bete juga kan kalau di rumah terus kayak gini. Gue ada ide. Gimana kalau kita nge-mall aja? Kita nonton film yuk di bioskop. Pasti seru kan? Banyak film-film baru tuh yang horor. Ayolah kita nonton film aja. Ya elah, pakai nonton film lagi. Males banget kan nonton film terus. Di rumah juga kan bisa nonton di Netflix. Ngapain juga harus ke bioskop? Gue males kalau nonton film aja mah. Kali-kali kita refreshing keluar gitu yang udaranya sejuk, seger, suasana baru yang bikin kita bisa healing gitu. Bete juga kan kalau di rumah terus. Aduh, maaf ya. Gue mau pulang dulu bentar. Nanti gue kesini lagi deh sore ya. Nanti kita omongin lagi tentang jalan-jalannya. Sekarang gue mau pulang dulu ya. Ya elah Mai, lo kenapa sih? Main baru bentar aja udah minta pulang. Lu pengen pipis ya? Udahlah pipis aja di tempat gue. Kenapa sih setiap kali mau pipis nggak pernah mau di tempat gue? Lo kenapa sebenarnya? Apa lo jijik ya di kamar mandi gue? Perasaan kamar mandi gue bersih deh. Enggak, gue nggak pengen pipis kok, tapi gue mau pulang aja, gue ngantuk, gue mau tidur siang dulu ya, bye-bye. Ya udah kalau emang mau lo kayak gitu, ntar sore kesini lagi ya, kita omongin lagi kita mau kemana ya, oke? Padahal kalau lo ngantuk kan lo bisa tidur di sini, kenapa sih harus pulang? Ya, gue nggak enak aja lah sama bokap lo, masa gue tidur di sini, nggak enak lah. Gue pulang aja lah, gue lebih enak tidur di rumah. Ya, sorry banget nih ya, gue pulang dulu. Ya udahlah kalau gitu, hati-hati ya, bye-bye. Dadah Ita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kenapa, Mai? Lo lihat apa? Mai, lo kenapa? Enggak apa-apa kok. Kenapa ya? Maya kok kayak ketakutan gitu? Ada yang gak beres ini. Sebenarnya dia lihat apa ya? Kenapa dia gak bilang sama aku? Udahlah, gak usah dipikirin. Hah? Suara apa ya? Kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Asal suaranya seperti dari pintu ini. Di mana ya suaranya? Kok nggak terdengar lagi? Dari sini bukan ya? Aku jadi penasaran. Gimana kalau aku masuk aja ya? Aku nggak pernah masuk ke kamar ini. Ita, kamu ngapain di situ? Tadi aku nggak dengar ada yang ketok-ketok pintu di situ. Makanya aku coba mau buka. Ita, udah papa bilang kamu jangan kesini. Udah sana, nggak ada apa-apa kok. Ya, kamu pergi sana. Iya, Pak. Gimana nih, jadi gak kita ke Gunung Gede? Gue udah lama nih nggak hacking. Ayolah kita hacking, gas. Boleh juga tuh, kita kan udah lama nggak hacking. Ayolah, kapan nih kita gasnya? Gimana kalau besok aja, mumpung lagi liburan, pasti seru kan kalau rame.
Kakak mau ke Gunung Gede ya? Boleh gak aku ikut? Please, aku ikut ya. Aku bete nih, liburan gak kemana-mana. Aduh, kamu kan cewek, Dek. Ngapain sih pakai ikut-ikut hiking? Nanti nggak kuat manjatnya. Gunung Gede itu jauh loh. Kamu emang kuat manjat-manjat jauh? Nanti malah nyusahin lagi. Lagian juga ini kan acara cowok-cowok. Masa kamu cewek sendiri? Gimana sih? Udahlah, nggak usah ikut lah. Ya elah kak, ikut dong please. Aku gak sendiri kok, nanti aku ajak Ita ya. Boleh ya kak, aku ajak Ita kok, aku berdua ceweknya. Boleh ya kak, please. Dengar ya dek, Gunung Gede itu jauh. Apa kamu kuat nantinya? Kita nggak mau ya nanggung resikonya kalau nanti kamu gimana-gimana di sana. Jangan jadi beban deh, anak cewek tuh nyusahin tau nggak bisanya. Ih kakak, kok tega banget sih ngomongnya kayak gitu. Please kak, please, aku ikut. Aku janji deh, aku gak bakal nyusahin kalian. Kalau terjadi apa-apa sama aku, kalian boleh deh tinggalin aku berdua, biar aku turun lagi ke bawah. Enggak. Pokoknya kamu nggak boleh ikut. Enggak. Kakak nggak setuju itu. Nggak usah ikut lah kamu. Mending di rumah aja. Kalau nanti terjadi apa-apa sama kamu, apa iya kakak tega biarin kamu pulang sendirian? Nggak bisa gitu dong. Tapi kak, aku mau ikut, please. Please aku ikut ya kak. Aku bete banget nih, liburan gak kemana-mana. Aku ikut ya kak, please. Ya udahlah, terserah kamu kalau kamu maksa. Tapi awas ya, kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti di sana. Apalagi kamu kan bisa ngeliat yang aneh-aneh. Jangan bikin takut deh. Nggak usah cerita sama kita. Kamu lihat aja sendiri. Ya udah, kamu bilang dulu sama mama, diizinin apa enggak? Yeay, terima kasih kakak. Aku mau izin dulu sama mama. Yeay, akhirnya aku bisa hacking. Hore. Sumpah, ade lu ngeselin banget tau nggak? Ini kan acara cowok-cowok. Gue tuh paling males kalau ada cewek. Tahu sendiri kan, cewek itu bisanya nyusahin tau nggak? Duh, maaf banget ya. Gue jadi nggak enak nih sama kalian. Mah, aku boleh nggak ikut hiking sama kakak ke Gunung Gede? Boleh ya, Mah. Aku kali-kali lah hiking, Mah. Aku bete banget nih di rumah. Masa liburan nggak kemana-mana? Mah, boleh ya, please. Boleh ya, Mah. Izinin aku pergi. Aku janji deh, aku bisa jaga diri sendiri. Nggak bakal nyusahin kalian semua. Ya, Mah ya. Bukannya Mama nggak mau ngizinin. Tapi kakak kamu itu kan temannya cowok semua. Masa kamu cewek sendiri ikut hiking sama mereka? Gak baik lah. Enggak, Mama. Aku gak sendiri kok. Kan ada Ita yang nemenin aku. Nanti ceweknya aku berdua sama Ita. Boleh ya, Mah ya? Apa kamu yakin Ita juga diizinin sama orang tuanya? Ya sudah, kamu tanya Ita dulu. Kalau dia diizinin, baru kamu boleh pergi ya, nak ya. Yeay, terima kasih Mama. Ita pasti diizinin, Mah. Nanti aku izinin ke ayahnya biar dia juga diizinin. Kakak aku diizinin, Kak. Aku boleh loh sama Mama. Boleh ya, Kak? Mama aja udah ngizinin kok. Ya udahlah, kalau mama udah ngizinin, kamu boleh ikut besok. Ya udah kamu bilang sono sama Ita, diizinin nggak dia? Asik, akhirnya aku jadi juga nih hacking. Yeay. Halo, Ita. Lu mau ikut nggak ke Gunung Gede? Gue mau ikut nih sama abang gue. Abang gue sama teman-temannya mau ke Gunung Gede. Lo ikut juga ya, biar seru ya. Serius loh ke Gunung Gede? Wah, seru banget tuh kayaknya. Ih, gue mau banget deh. Tapi nggak tahu ya, gue diizinin gak ya sama bokap gue. Tadi gue tanya dulu ya. Aduh, kok rambut gue rontok ya? Duh, kenapa nih? Kok ada darahnya kayak gini? Udahlah, buang aja. Tak, lo kenapa? Enggak apa-apa. Ini rambut gue rontok. Biasalah, gue kebanyakan garuk-garuk jadi kayak gini nih. Terus gimana? Kira-kira lo diizinin gak? Atau gini aja, besok gue ke rumah lo ya, biar gue yang izinin sama bokap lo. Gue yakin kalau sama gue pasti lo diizinin deh, ya.
Sumpah, pede banget lo ya. Emangnya lo siapa gitu harus bisa ngizinin gue? Belum tentu juga kali bokap gue ngizinin. Ya, tapi syukur-syukur deh kalau bokap gue ngizinin. Ya, berdoa aja, mudah-mudahan aja bokap gue bisa ngizinin. Jadi kita bisa sama-sama deh hiking ke gunung. Asik banget ya pastinya, udah gak sabar gue. Ya udah, gue mau packing-packing dulu deh, biar besok tinggal berangkat kita. Oke, sampai ketemu besok ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku izin ya mau ajak Ita hiking ke gunung. Boleh ya Bu ya? Gak apa-apa kan ya Bu, please. Kali-kali ya Bu, kita naik ke gunung biar refreshing gitu. Aku juga udah diizinin kok sama mama aku. Kalian mau pada ke gunung mana? Emang yakin kalian bisa kuat manjat-manjat gunung gitu? Kalian kan gak biasa manjat gunung. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ngeri juga kalau bisa jangan manjat-manjat gunung. Ibu malah takut nanti kalian kenapa-kenapa. Kalian kan cewek. Tenang Bu, insya Allah kita nggak apa-apa kok. Kan ada kakak aku. Kakak aku dan teman-temannya itu udah biasa hiking ke gunung. Jadi ibu nggak usah takut kalau kita tersesat ya Bu. Ya, kalau ibu sih terserah kalian aja. Kalau kalian ngerasa fit dan kuat ya silakan. Asal kalian harus hati-hati di sana. Tapi nggak tahu ya, ini ayahnya ngizinin apa enggak? Ibu tanya ayahnya dulu ya. Karena biasanya kan Ita nggak pernah kemana-mana. Takutnya nanti nggak diizinin. Apa? Ke gunung? Kamu mau pergi ke gunung, Ita? Iya ya, aku mau ke gunung. Boleh ya, izinin aku. Iya, boleh kok kamu ke gunung. Serius ya? Ita diizinin? Iya, boleh. Yeay, terima kasih ayah. Tumben ya, Ita boleh pergi. Biasanya ayah melarang-larang Ita terus. Apa ayah kasihan ya sama Ita? Dia kan nggak pernah kemana-mana selama ini. Iya Bu, ayah izinin. Gak apa-apa lah, sekali-kali biar Ita seneng. Dia kan gak pernah kemana-mana kayak teman-temannya. Yeay, terima kasih ayah. Ayah paling baik sedunia pokoknya. Terima kasih ayah. Yeay, akhirnya kita bisa hiking. Yeay. Kita bisa refreshing ke gunung. Alhamdulillah, aku jadi ikut seneng Ita. Akhirnya kita bisa jalan-jalan berdua ya. Iya, aku udah gak sabar nih pingin cepet-cepet besok pagi. Ita terlihat sangat bahagia sekali. Gak tega juga kalau harus gak ngizinin. Ibu aneh, kenapa ayah bisa ngizinin? Biasanya kan ayah paling galak kalau Ita mau pergi kemana-mana. Ya gak apa-apa lah Bu. Kali-kali biarkan Ita bahagia. Dia kan gak pernah kemana-mana. Kasian juga kan. Iya ya. Ita, Assalamualaikum. Ita, ayo, udah siap belum? Nak Maya dan Indra, tunggu sebentar ya. Ita lagi beres-beres, sekalian mau pamit sama ayahnya. Ibu titip Ita ya. Jaga Ita baik-baik. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Ibu khawatir sebenarnya kalau sampai naik-naik ke gunung gitu. Tenang Bu, selama ada Kak Indra, kita berdua pasti aman kok. Iya Bu, tenang. Insya Allah saya jaga mereka berdua. Terima kasih ya Nak Indra. Iya Bu, sama-sama. Ayah, aku pamit dulu ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Ini kamu bawa. Ini apa ya? Udah, pokoknya kamu bawa aja ya. Nanti kamu buang di Gunung Gede. Buang jauh-jauh ya. Di sungai, di mana pokoknya buang jauh-jauh. Supaya kita semua terhindar dari segala malapetaka. Ya? Baik ayah. Ayo Mai, kita berangkat. Kalian semua harus hati-hati ya. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan suka berkata aneh dan melakukan hal-hal yang aneh ya. Karena di pegunungan itu masih berbau mistis. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
untuk sementara kita tidur di sini ya. Kita cari penginapan yang dekat sini. Kita istirahat dulu, lanjut besok pagi baru kita naik, oke? Oke, Bos. Siap. Bos. Karena kita 6 orang, jadi gue udah pesenin kamar 3 ya. Ya udah, kalian masuk ke kamar kalian masing-masing. Selamat beristirahat. Aduh, perutku sakit. Kayaknya aku lagi halangan deh. Aku harus pakai pembalut nih. Takutnya tembus nanti. Mai, bangun Mai. Kamu punya pembalut nggak? Kayaknya aku dapet nih. Udah banjir, nggak enak banget. Ada, bentar ya aku ambilin. Lo berani tak ke kamar mandi sendiri? Kalau nggak berani, nanti biar gue anterin deh. Enggak ah, nggak usah. Masa kayak gitu aja nggak berani? Ya beranilah. Biar gue ganti sendiri. Nanti lo ngantuk lagi. Ya udah lo tidur aja sana. Yakin nggak mau dianter? Iya yakin. Masa ke WC aja dianter? Dikira gue anak kecil kali ah. Udah sih santai aja. Udah sana tidur. Kenapa aku jadi merinding gini ya? Enggak. Aku nggak boleh mikir yang macam-macam. Insya Allah di sini aman. Aku udah dilindungin. Suara apa tuh? Ita? Kenapa sih Ita? Ita? Seperti ada yang teriak. Siapa ya? Kak, Ita. Ayo kita lihat Ita. Pintunya dikunci dari dalam, Kak. Nggak bisa. Gimana ini, Kak? Ita. Ita, Kak. Ayo, Kak. Bawa ke dalam. Lo kenapa? Kok bisa pingsan di kamar mandi? Gue abis lihat hantu. Hantunya serem banget. Hantunya besar, berwarna merah, seperti kambing, seperti kepala kambing. Aku benar-benar takut, ngeri banget. Dari awal kan kakak udah bilang, kalian nggak usah ikut. Jadinya gini nih, jadi nyusahin tau nggak? Mai, kamu nggak lihat apa-apa, Mai. Biasanya kan kamu serba tahu kalau masalah yang gaib-gaib kayak gini. Kamu nggak ngelihat sesuatu gitu ada di mana? Enggak, Kak. Aku nggak lihat apa-apa kok di sini. Kakak heran, kenapa jadi si Ita yang ngelihat? Padahal yang kakak khawatirin tuh kamu. Kan kamu yang biasanya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus kayak gitu. Nggak tahu, Kak. Tapi Mai emang belum lihat apa-apa kok. Maafin Mai ya, Kak. Gara-gara Mai ikut, semua jadi nggak bisa tidur gara-gara kejadian ini. Sesuai perjanjian, kamu harus pergi dari sini. Besok kakak mau naik, kamu pulang ya sama Ita. Kakak nggak mau berlanjut lagi. Kakak nggak mau terjadi apa-apa sama kalian. Ya, pokoknya besok kalian harus pulang, ya. Baik, Kak. Gimana Mai? Besok tetep kan kita lanjut naik ke gunung? Aku nggak apa-apa kok. Aku udah baik-baik aja. Ya, jadikan kita naik ke gunung. Kak Indra, gimana? Besok jadikan kita ke gunung. Aku boleh ikut ya? Kalian kenapa sih? Kok pada diem aja? Dijawab dong. Mai, Kak Indra, jadikan aku naik ke gunung. Aku boleh ikut kan bersama kalian? Udah malam, tak? Kita istirahat dulu yuk. Semoga besok kamu baik-baik aja ya. Pagi semuanya. Gimana? Jadikan kita naik? Aku boleh ikut ya? Ya, aku boleh ikut kan? Kenapa kalian pada diem aja? Ayo dong dijawab. Aku boleh ikut gak? Aku ikut ya, please. Aku sehat kok, aku gak apa-apa. Beneran deh, aku gak apa-apa. Gimana nih? Aku boleh ikut gak? Ayo dong jawab. Kak Indra, aku boleh ikut ya?
Ya kak ya, boleh ikut kan? Ya udah, kamu boleh ikut. Kamu jalan duluan sana sama Maya, biar kita nyusul belakangan, biar kita pantau dari belakang ya. Sana jalan. Oke, terima kasih kakak, asik. Akhirnya kita bisa naik ke atas juga. Senengnya, terima kasih ya kakak. Ayo Mai, ayo Mai kita naik. Ayo. Hah, Lundra, ngapain sih pakai dibolehin? Kalau dia nanti gimana-gimana lagi gimana? Ribet banget tau nggak? Males gue tuh kalau ada cewek, bisanya ngeribetin doang. Terus kalau dia nanti kesurupan, pingsan atau gimana, lo mau tanggung jawab, Ndra? Abis gimana ya? Dia kayak semangat banget pengen ikut. Kasian juga kan kalau disuruh ulang. Lagian tuh anak kayaknya sehat aja tuh, nggak ada yang tanda-tanda dia sakit. Biarinlah, selama dia kuat, nggak bakal nyusahin kita. Gue yakin dia nggak bakal kenapa-napa. Gue setuju sama Lundra. Kayaknya dia kelihatan sehat-sehat aja tuh. Anak itu nggak ada tanda-tanda dia sakit. Gue jamin kayaknya dia bakal kuat kok. Kalau dia semalam lihat hantu, ya wajar lah. Namanya juga manusia. Kadang-kadang juga kan ada yang lihat hantu. Mungkin hantunya lagi apa sekali dilihat sama dia, iya nggak? Udahlah, terserah lo. Kalau ada apa-apa, gue nggak mau tahu ya. Itu urusan lo. Capek gue ngomong sama lo. Dari tadi nggak mudeng-mudeng juga. Susah kalau dibilangin. Pokoknya nanti kalau terjadi apa-apa, gue angkat tangan. Gue nggak mau ikut campur. Titik. Kalian tunggu di sini ya. Gue mau beli karcisnya sebentar. Ingat, kalian tunggu di sini. Jangan ada yang pergi. Jangan ada yang jauh dari rombongan ya. Terutama kamu ya, Maya, Ita. Jangan kemana-mana. Siap kak. Kalian pada kenapa sih? Tegang amat. Lihat deh ke depan. Kalian lihat nggak? Di depan ada ibu-ibu lagi duduk. Pada lihat nggak sih? Maksud lo itu, Mai, yang rambutnya panjang? Iya, ya lihat lah. Emangnya kenapa? Tahu nih si Mai aneh banget. Yang lihat lah Mai, orang kita punya mata ya pasti ngeliat. Emang lu kira itu setan, hantu? Yang nggak kelihatan, ya kelihatan lah. Gimana sih? Enggak, maksud gue ini loh. Kok bisa gitu ya, di gunung kayak gini ada nenek-nenek sendirian lagi, nggak ada saudaranya, dia duduk sendiri aja tenang di situ. Ngapain coba? Ya biarin lah, mungkin nenek-nenek gaul kali. Dia juga mau ikut hiking bareng kita. Emangnya lo aja yang mau happy-happy, dia juga pingin kali. Udahlah, lo kenapa sih Mei? Ngapain juga mikirin yang kayak gitu? Nggak penting juga kan. Terserah tuh nenek-nenek mau ngapain, mau jungkir balik kayak mau jalan-jalan kayak suka-suka dia. Ngapain juga lo harus ngurusin dia, ya nggak sih? Lucu lu Mei, lucu banget tau nggak? Lebay, udah deh nggak usah lebay. Bener juga tuh kata si Ita, nggak usah lebay, Mai. Apa aja lo lihat, lo khawatir banget. Tenang sih, bukan apa-apa kok, manusia biasa kok. Lagian siang gini mana ada setan coba, ya kan? Aneh banget Iya. tuh anak. Ada apa lagi nih? Biasa, Ndra, ade lu tuh suka aneh-aneh. Udah, ayo kita naik. Nanti keburu sore lagi.
Ita, Ita bangun Ita. Ita kenapa ya? Ita kesurupan. Masa sih kesurupan kayak gini? Iya, itu namanya kesurupan. Ita, ayo bangun, Ita. Indit. Hantu. Kabur. Ayo kabur. Kabur. Anjir, capek banget gue. Takut sumpah ngeliatnya. Serem banget kan. Seumur-umur baru gue kali ini ngeliat yang namanya begituan. Aduh, jangan deh kasih lihat lagi, jangan deh, gue takut banget sumpah. Emang lu kira lu doang yang takut? Gue juga takut kali. Ampun deh, serem banget. Kan gue bilang juga apa, Sita jangan diajak. Dibilang jangan ngajak cewek, nyusahin tau nggak? Apalagi Sita tuh lagi halangan. Di sini paling pantangan kalau ada orang halangan naik ke gunung. Itu banyak yang deketin tau nggak? Ya kayak gini jadinya. Bisa nggak sih lo nggak nyalahin orang? Dari tadi nyalahin orang terus. Namanya juga musibah. Emang kita pernah tahu bakal ngeliat kayak beginian? Tahu, aneh banget sih lo. Ngapa juga nyalain anak-anak cewek terus? Dia nggak salah apa-apa lah. Emang kitanya aja lagi apes. Halah, terserah lo deh. Kalau dibilangin gak pada ngerti, nggak juga percaya sama gue. Ya udah, lo tanggung lah resikonya sendiri. Gue nggak ikutan. Terserah lo. Aduh, tolong. Aduh, jangan cekik aku. Tolong. Tolong. Ita bangun, Ita bangun. Ayo bangun, Ita bangun. Nah, gue bilang juga apa kan? Gue udah ngomong berkali-kali, jangan diajak nih anak. Nih anak tuh bawa sial tau nggak? Bener kan? Sekarang kejadian lagi. Kalau udah gini gimana coba? Lo bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Udah sih, kenapa sih dari kemarin masih aja nyalahin orang? Emang kita tahu kalau dia bakal kesurupan? Namanya juga manusia, lo juga bisa kesurupan. Jangan kayak gitu loh. Lagian juga dia nggak salah apa-apa. Emangnya kenapa lo pakai nyalain dia? Bawa sial segala, aneh lo. Udah, jangan pada ribut. Pusing gue dengerin lo pada. Ya udah deh, kamu pulang aja deh sama Ita ya. Mumpung belum jauh nih. Kamu turun aja ke bawah, nggak usah ikut. Kamu bisa kan deh turun berdua sama Ita. Nggak usah dilanjutin. Daripada nanti malah tambah parah gimana, ya kan? Maya, gue kenapa? Kok gue pingsan lagi ya, Mai? Iya, Tak. Lo pingsan lagi. Lo kenapa sih ya, Tak? Kok jadi gampang banget kesurupan? Kayaknya kita nggak bisa lanjut deh, Tak. Kalau ngeliat kondisi lo kayak gini, ngeri juga kan? Mendingan kita pulang aja ya, Tak. Kita turun sebelum terlanjur. Daripada nanti jadi kenapa-kenapa, gue khawatir sama lo, Tak. Yah, ngapain sih pakai turun segala? Tanggung kan? Berapa pos lagi juga kita udah nyampe. Gue mau ikut bodo amat. Gue gak napa-napa kok. Gue sehat. Lo lihat deh, gue gak kenapa-napa kan? Ya udah, kita lanjut aja ya. Kapan lagi kan kita bisa hacking berdua? Jarang-jarang loh gue diizinin sama bokap gue. Biasanya kan bokap gue gak pernah ngizinin. Ya, kita lanjut aja ya, please. Ayo dong, gak apa-apa ya. Aduh, gimana ya? Gimana, Kak? Lanjut nggak? Kamu emang kuat, Tak? Kalau kamu kuat ya nggak apa-apa sih. Ya udah, kita lanjut aja. Tapi yakin ya lo kuat. Iya Kak, insya Allah. Aku kuat kok Kak. Aku ikut ya. Ya Kak ya. Berarti yakin ya lo kuat. Kalau kuat ya udah. Yuk kita lanjut lagi naik ke atasnya. Siap Kak. Ayo Mai, kita naik ke atas. Semangat, semangat. Ayo semangat. Dasar ngeyel, masih mau ikut aja tuh anak. Alhamdulillah,
akhirnya kita udah nyampe, Mai. Kita udah nyampe. Ye 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 ye, akhirnya kita nyampe gunung juga. Hore, ye ye. Akhirnya kita bisa hiking berdua. Ye ye. Gue bener-bener gak nyangka, Tak. Akhirnya kita nyampe juga ya. Ita, ternyata aku mimpi. Syukurlah, cuma mimpi. Hah? Ita kemana? Ita kamu di mana? Ita kamu di mana? Ita. Ita kamu di mana? Ita kamu di mana? Ita kamu di mana? Alhamdulillah ya Allah, ternyata kamu di sini. Kamu ngapain di sini, Tak? Ini malam-malam loh. Ngapain kamu di sini? Kamu kenapa sih, Mai? Panik amat. Aku nggak apa-apa kok. Orang aku juga di sini ada temennya. Nih, aku lagi ngobrol sama temen aku. Aduh Ita, udah deh, jangan yang enggak deh, jangan bikin aku takut. Mana ada orang di sini? Di sini nggak ada orang. Mana ada sih orang malam-malam gini? Ayo kita ke tenda aja. Ada, Maya. Kamu takut banget sih. Ini loh, ini ada temen aku. Aku kenalin ya sama kamu. Aduh Ita, please deh. Udah ya, jangan ngomong yang enggak, jangan ngigo. Ayo pulang, ayo. Ayo jangan bikin gue takut dong. Ayo pulang. Ayo cepet kita ke tenda. Aku jadi merinding nih. Udah, ayo cepet kita ke tenda. Nggak mau. Nggak mau pulang. Nggak mau. Tolong, Kak. Tolong, Kak. Kak Indra, tolong. Tolong, Ita kesurupan lagi. Mai, kenapa Mai? Ita kenapa? Kesurupan lagi? Ya Allah, nih anak kenapa ya kesurupan terus? Aku nggak ngerti, Kak. Udah kita bawa masuk ke dalam aja. Aku ngeri jadinya di sini, Kak. Ita, Tak, ayo bangun, Tak. Ita, bangun. Kamu kenapa, Ita? Kenapa kamu pingsan terus? Ayo bangun. Besok kita pulang ya. Ayo Ita, bangun. Gue kenapa, Mai? Kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya dengan gue? Bingung kadang-kadang. Semalam lu kesurupan lagi. Gue juga nggak tahu kenapa lu bisa kesurupan terus. Sebenarnya apa yang terjadi sama gue ya, Mai? Dulu gue nggak pernah loh kesurupan kayak gini. Kurang tahu, Tak. Gue juga nggak ngerti. Udahlah, nggak usah dipikirin. Besok juga kita udah pulang kok. Ita, ngapain kamu di sini lagi? Gue juga nggak tahu, Mai. Kenapa ya? Gue tuh suka banget sama tempat ini. Kalau berada di tempat ini, gue ngerasa nyaman banget. Kayaknya gue nggak bisa ninggalin tempat ini. Kayak berat banget untuk ninggalinnya. Tempatnya indah banget. Banyak bunga-bunga bertebaran. Pokoknya suasana di tempat ini bikin gue nyaman banget. Andai suatu saat lo kesini lagi tanpa ada gue, lo janji ya, lo bakal kesini lagi. Hus, maksud lo apa sih, Ita? Kalau lo pengen kesini lagi, ya kapan-kapan next time kita kan bisa kesini lagi sama-sama. Ngapain juga harus bilang kayak gitu? Udah ah,
Nggak usah mikir yang macam-macam. Ayo kita kembali ke tenda. Kita harus segera pulang. Takutnya nanti malah kemalaman di jalannya. Ayo, kita pulang ya. Kalau lo suka tempat ini, insya Allah ya, kita berdoa aja. Semoga nanti kita bisa sama-sama kesini lagi. Ya. Terima kasih, Mai. Lo emang sahabat terbaik gue. Terima kasih lo udah ajak gue ke tempat seindah ini. Terima kasih ya, Mai. Kalau bukan karena lo, kayaknya gue gak pernah bisa kemana-mana. Karena selama ini, gue memang di rumah terus kan, gak pernah kemana-mana. Cuma lo yang bisa bikin gue bahagia, Mai. Terima kasih ya. Iya, Ita, santai aja ya. Udahlah, ngapain sih jadi melo-melo gini? Ah, lebay kamu tuh. Ya udah yuk, kita pulang. Takut keburu kemalaman nanti di jalan. Ayo. Oke, karena semua udah pada kumpul, ya udah kita pulang ya. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Maya, Ita, kalian udah siap? Siap dong. Ayo dong, semangat, semangat. Yuk, kita istirahat sebentar ya. Kasihan tuh anak cewek. Sita udah kecapean kayaknya. Ya udah yuk, kita istirahat aja dulu. Kok sepertinya kayak ada yang ketinggalan ya? Tapi apa ya? Apaan, Tak? Kayaknya nggak ada deh. Gue udah cek semua nih. Udah lengkap kok semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Emang lo apa yang ketinggalan? Coba lo inget-inget. Iya, Tak. Coba lo inget-inget. Apa yang ketinggalan? Siapa tahu aja ada yang ketinggalan. Mumpung masih deket kan bisa kita ambil. Ya nggak? Iya, kayak ada yang ketinggalan ya. Tapi gue juga nggak tahu apa ya yang ketinggalan. Gue ngerasa ada yang kurang aja gitu. Tapi gue cek, sini udah lengkap semua. Kira-kira apa ya yang ketinggalan? Kalau gue pribadi sih ya, kayaknya udah komplit semua kok. Nggak ada yang ketinggalan. Coba lo pikir-pikir, Tak, apa yang ketinggalan? Mumpung masih deket. Sebenarnya kita ada berapa orang ya? Kok gue jadi bingung? Ini kayak ada yang kurang ya? Kurang apa lebih sih? Kita ada 7 orang kan ya? Bener kan ya? Apa kurang? Apaan sih lo? Nggak jelas banget. Ya kita kan emang 7 orang. Lo hitung aja. Coba deh lo hitung. Masa cuma ngitung 7 orang aja bingung? Emang 7 orang kok. Iya, tapi gue ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya. Berapa ya? Kayak ada yang kurang deh pokoknya. Alah, udah deh, udah. Nggak usah pada ngaco. Nih, gue hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas kan? 7. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang ya. Udah, jangan pada ngaco deh. Udah yuk, kita cabut. Ya udah yuk, ayo. Ayo. Ayo, Tak, kita bangun. Ayo, kita lanjut jalannya. Nanti ketinggalan tuh, anak-anak cowok udah pada jalan semua. Ayo. Mai, Lo kenapa lagi, Tak? Ayo jalan. Mai, kalau suatu saat lo datang ke sini lagi, terus lo lihat gue ada di sini, lo ajak gue pulang ke bawah ya. Lo ajak gue pulang ke rumah. Ya, Mei ya? Lo kenapa sih, Tak? Ya Allah. Jangan ngaco lagi, napa, Tak? Gue takut lo ngomong kayak gitu terus dari kemarin. Lo kenapa sebenarnya, Tak? Udahlah, Tak, nggak usah mikirin macam-macam, yuk. Dilepasin, bebasin pikirannya. Ayo kita pulang. Insya Allah kita pulang dengan selamat. Kita pulang sama-sama, iya, Tak ya? Ayo pulang. Jangan pernah mikir yang aneh-aneh lagi ya, Tak. Please. Gue minta tolong sama lo. Jangan bikin gue panik, ya. Ayo kita pulang. Ayo, semangat, semangat. Alhamdulillah, anak mama udah pada pulang.
Gimana kalian? Pada sehat kan? Ya udah, ayo masuk. Istirahat dulu ya. Jangan lupa mandi yang bersih. Iya, Mah. Aku istirahat dulu ya, Mah. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa istirahat. Mai, ayo bangun. Mai, bangun, Mai. Ita kesurupan. Ayo bangun. Kita lihat Ita. Apa, Mah? Ita kesurupan. Mama tahu dari mana kalau Ita kesurupan? Iya, Ita kesurupan. Tadi mamanya nelpon. Katanya Ita kesurupan lagi. Emangnya waktu di sana Ita kesurupan terus? Ita, ya Allah, Ita. Iya, Mah. Dia dari kemarin tuh kesurupan terus waktu kita naik gunung. Ayo, Mah, kita segera ke sana. Aku jadi khawatir ngedengernya. Ita tuh ngomongnya udah mulai ngaco, Mah. Aku takut Ita kenapa-kenapa. Ayo, Mah. Assalamualaikum. Ita. Ya Allah, Ita. Ita kenapa, Bu? Kenapa bisa kesurupan? Gak tahu saya, Bu. Dia baru pulang langsung kesurupan kayak gini. Kayaknya ada roh jahat yang ikut sama dia dari Gunung Gede. Saya gak tega, Bu, kalau lihat Ita seperti ini terus. Mai, kamu kan temennya Ita. Selama di gunung, pasti kalian sama-sama terus kan? Apa yang Ita lakukan di sana? Apa dia melanggar sesuatu yang gak baik? Atau dia melakukan apa? Kamu pasti tahu kan, Mai? Makanya dia seperti ini. Mungkin penunggu Gunung Gede itu marah sama Ita karena Ita melanggar sesuatu. Untuk yang berada di dalam tubuhnya Ita, aku mohon tolong keluar. Ita itu orang baik, dia sahabatku. Tolong jangan ganggu dia. Ayo keluar, keluar. Aduh, ini apa ya? Lupa lagi. Ita. Ya Allah, aku lupa. Ita nggak ada. Ita belum juga masuk sekolah. Kayaknya hari ini aku harus tengokin Ita. Aku udah kangen banget sama Ita. Gimana ya kabarnya Ita? Kenapa Ita belum masuk-masuk juga? Ya Allah. Ita, ayo bangun, Tak. Gue kangen sama lo. Ayo bangun, Tak. Biar kita bisa sekolah sama-sama lagi, Tak. Gue kesepian banget tanpa lo, Tak. Ayo, Tak, bangun, Tak. Ayo sembuh, please. Sembuh buat gue, Tak. Ayo bangun, Tak. Maafin gue ya, Tak. Gara-gara gue ajak lo jadi kayak gini. Andai gue tahu kalau lo bakal kayak gini, gue nggak akan pergi, Tak. Gue nggak akan pergi ke gunung bersama lo. Maafin gue ya, Tak. Gue benar-benar merasa bersalah, Tak. Maafin gue. Ita, ayo bangun, Tak. Tak, ayo bangun, Tak. Lo ingat kan? Katanya lo mau naik ke gunung lagi sama gue. Nanti kita ke tempat itu lagi ya, Tak. Ayo, Tak. Makanya lo harus bangun. Ayo, Tak, bangun. Mai, udah Mai, udah. Ayo kita pulang. Jangan kayak gitu. Nanti dia malah terganggu istirahatnya. Ayo kita pulang. Tapi
Tapi aku ngerasa bersalah, Kak. Karena aku yang ngajak dia ke sana. Aku benar-benar ngerasa bersalah. Betul, emang betul. Kamu yang salah. Gara-gara kamu Ita jadi kayak gini. Coba kalau kamu nggak ajak Ita pergi, Ita nggak bakal kayak gini kan? Coba sekarang kamu lihat Ita, gimana nasibnya dia sekarang? Sangat memprihatinkan. Bapak mana yang nggak terluka hatinya kalau ngeliat anaknya seperti itu? Dia sudah terlihat koma dan nggak bisa apa-apa. Bapak nggak terima ini. Kalian akan Bapak penjarakan. Kalian akan Bapak laporkan ke polisi karena kalianlah sumber masalahnya. Ingat, kalian harus bertanggung jawab karena ini semua ulah kalian. Anak saya jadi seperti itu. Kalian berdua akan saya penjarakan. Tapi Pak, aku nggak salah apa-apa. Ini semua mutlak. Ini di luar nalar manusia. Dia kesurupan ya bukan karena saya. Saya juga nggak tahu apa-apa, Pak. Kenapa Bapak harus penjarakan saya? Apa salah saya, Pak? Apa salah saya? Kak, aku kok jadi kepikiran Ita terus ya? Apa jangan-jangan yang Ita bilang itu benar? Waktu itu Ita sempat bilang ada yang ketinggalan. Kira-kira barang apa ya, Kak? Jangan-jangan emang benar barang itu yang bikin Ita seperti ini. Kita harus cari tahu, Kak. Sebenarnya barang apa ya, Kak? Gak tahu, Mai. Kakak juga bingung. Tapi waktu Ita kesurupan, kakak sempet sih ngecek-ngecek tasnya dia. Gak ada barang yang aneh sih. Menurut kakak sih ya aman-aman aja, cuman peralatan dia aja, baju-baju, ya pokoknya semua wajar, nggak ada yang apalah gitu, barang-barang aneh yang apa gimana, nggak ada, bener-bener nggak ada. Terus jadi apa yang ketinggalan kan? Kita kan bingung, nggak tahu apa. Tapi aku yakin, Kak, sepertinya memang ada yang tertinggal di gunung. Entah apa, aku juga nggak tahu. Karena sepanjang perjalanan, Ita itu kayak ngerasa ada yang kehilangan gitu, kayak ada yang tertinggal di sana. Sampai-sampai pas terakhir turun itu, Ita pernah bilang ke aku, katanya, kalau kamu suatu saat kesini, lihat ada aku di sini, kamu bawa ya aku pulang ke rumah. Itu maksudnya apa coba, Kak? Dia udah mulai ngaco kan? Aku takut jiwanya tertinggal gitu, Kak, di sana. Gimana, Kak? Udahlah, bodo amat, kakak nggak peduli. Lagian juga bapaknya udah nyalain kita terus kan. Kita juga mau dipenjarakan. Ngapain juga kita harus cari-cari tahu. Udahlah, nanti aja kita jelasin di polisi kronologinya kayak gimana. Biar dia tahu sekalian. Apa iya kita di penjara? Ya nggak mungkin lah. Udah, nggak usah dipikirin. Tidur sana. Mai, Maya, Mai. Ita? Kayak suara Ita manggilin. Apa iya Ita udah sembuh? Ah, aku mimpi kali ya. Mai, Maya, gue di depan. Ita? Serius lo, Ita? Ita, ya Allah, akhirnya lo udah sembuh, Tak. Beneran lo, Ita? Ih, gue bener-bener gak nyangka deh, Tak. Ya Allah, terima kasih ya Allah, akhirnya lo sembuh juga. Gue bener-bener gak nyangka, Tak. Lo ngapain kesini malam-malam? Lo kan baru sehat, jangan keluar malam ya, Tak. Iya, Mai. Ini juga gue mau pulang. Gue cuman kangen, pengen ketemu sama lo sebentar. Ya udah, gue pulang ya. Dadah Maya, selamat tinggal. Ya udah, sekarang lo balik ya. Lo harus banyak-banyak istirahat. Jangan main dulu, jangan begadang, ya. Biar kondisi lo lebih baik lagi. Gue janji deh, besok gue main ke rumah lo, ya. Kita main lagi sama-sama. Lo pasti nggak bisa sekolah kan ya. Nanti gue kesananya pas pulang sekolah aja ya. Ya udah, bye-bye. Bye. Lagi pada ngomong apa sih? Serius amat kayaknya. Iya nih Mai, niatnya kita hari ini pulang sekolah mau jengukin si Ita. Kan Ita masih dirawat kan, kondisinya masih koma sampai sekarang.
Apa? Ita masih dirawat? Apa gue nggak salah denger ya? Orang semalam dia udah dateng kok ke rumah main. Dia bilang katanya dia udah pulang dari rumah sakit. Dia kangen sama gue, makanya dia datang ke rumah. Ita datang ke rumah? Kapan datangnya? Ngigo kali lo, bukannya datang, tapi mimpi. Kapan coba si Ita datang? Kakak juga nggak tahu kok ada Ita main. Beneran kak, serius. Semalam Ita datang ke rumah. Dia bilang dia kangen sama aku. Terus aku suruh pulang aja. Kan dia habis sakit kataku, jadi harus banyak-banyak istirahat. Terus dia pulang, cuman kayak gitu aja. Ah, si Maya ngigo lagi aja nih anak. Adek lu Tundra, ngigo mulu. Udah jelas-jelas si Ita masih koma, dia masih dirawat. Gimana bisa dia bangun kalau dia aja lagi koma? Emang tadi lo nggak denger ya, Bu Lia bilang kalau si Ita tuh koma. Jadi orang tuanya tadi nelpon minta izin kalau dia belum bisa masuk. Kondisinya masih parah, masih dirawat di rumah sakit. Tapi beneran kakak, percaya deh sama aku. Tadi malam dia tuh datang ke rumah. Aku bener-bener nyamperin dia loh. Aku ngobrol sama dia. Terus kalau misalnya itu bukan Ita, terus itu siapa? Aduh. Jangan-jangan itu... Stop, udah ya, jangan dilanjutin. Jangan ngaco ngomongnya, jangan bikin orang takut. Udah jangan ngomong macam-macam, udah stop. Udah ya, nggak usah dibahas lagi. Intinya, kalau lo nggak percaya, nanti siang kita jengukin aja dia ke sana. Biar lo lebih yakin kalau itu tuh bener-bener masih koma. Iya, Mai. Kayaknya bener deh. Lo ngigo kali. Cuman lo ngerasa kayak nyata. Padahal lo lagi mimpi ketemu sama Ita. Lo kayak gitu karena lo kangen mungkin sama dia. Makanya lo mimpiin dia, iya kan? Udah Bel, ayo masuk. Ita, ternyata bener lo masih koma, Tak. Terus yang semalam datang itu siapa, Tak? Ayo bangun, Tak. Gue tahu lo kangen kan sama gue. Makanya semalam lo datang ke rumah gue. Meskipun kenyataannya lo masih berbaring di sini, Ita. Ita, ayo bangun. Gue kangen bercanda sama lo. Gue kangen ada yang bercandain gue kayak dulu lagi. Sekarang gue kesepian, Tak. Ayo bangun, Tak. Bangun. Maya. Ita, kamu udah bangun, Ita. Ita udah bangun, Kak. Ita, syukurlah kamu udah bangun, Ita. Ita, ayo bangun, Ita. Aku bahagia banget kamu udah bisa bangun, Ita. Syukurlah kamu masih ingat sama aku, Ita. Terima kasih ya Allah. Maya, sini Mai. Gue kangen banget sama lo. Lo bisa peluk gue, Mai. Peluk gue untuk terakhir kalinya, Mai. Sini peluk gue, Mai. Peluk gue. Gue takut kita nggak bisa bersama lagi, Mai. Tak, kenapa lo bilang kayak gitu? Jangan bilang kayak gitu. Lo pasti sembuh, Ita. Kita bisa pasti sama-sama lagi ya. Lo pasti sembuh, Ita. Jangan bilang kayak gitu, Ita. Gue sayang banget sama lo, Ita. Gue sayang banget sama lo, Ita. Lo harus sehat. Lo gak boleh ninggalin gue ya. Lo janji ya jangan ninggalin gue. Gue sayang sama lo, Ita. Gak ada teman selain lo yang terbaik di mata gue, Ita. Jangan pernah tinggalin gue. Lo janji, Ita, jangan tinggalin gue. Ita bangun, Ita. Ita bangun. Ita, kakak, Ita, kak. Tidak.
Ita kak, Ita, dokter, Ita, 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 dokter, panggil dokter. Ita, kenapa Ita? Ita, kenapa kamu tinggalin aku, Ita? Ita anakku, anakku, anakku. Aduh, di mana ya? Kok nggak ada di sini? Perasaan waktu itu aku taruh di sini. Pak, Bapak, dokumen ada di mana, Pak? Ini kok ibu cari-cari gak ada ya? Di mana ini? Pak, Pak, Bapak lihat dokumen ibu gak yang ada di sini? Kok nggak ada ya, Pak? Ah, si Bapak kemana ini? Pak, Bapak. Loh, kok sepi banget ya? Bapak di mana ini? Bapak sedang melakukan apa ini? Ini apa, Pak? Ini gak bener. Ini musyrik. Apa ini? Apa-apaan ini suguh-suguhan seperti ini? Gak boleh, Pak. Dilarang sama agama. Ibu, ngapain ibu kesini? Ngapain? Harusnya ibu yang tanya sama bapak. Bapak ngapain di sini? Apa yang bapak lakukan ini gak bener, Pak. Bapak ngapain? Bapak mengadakan pesugihan. Untuk apa? Untuk apa, Pak? Kenapa bapak lakukan semua ini? Sudah, stop. Aku melakukan semua ini demi kalian, agar kalian bisa hidup bahagia. Aku nggak mau kalian menderita. Aku nggak mau kalian hidup miskin dan sengsara. Makanya aku lakukan semua ini demi kalian. Seharusnya kalian berpikir, cari uang itu susah, cari yang halal itu susah. Makanya Bapak terpaksa lakukan semua ini demi kalian, Bu, demi ibu, demi anak kita. Demi anak kita? Bapak pikir demi anak kita? Bapak nggak inget? Jangan-jangan ini semua gara-gara Bapak. Ita meninggal gara-gara Bapak. Apa itu yang dibilang demi menyenangkan dan membahagiakan istri dan anak? Lalu anak kita yang jadi korbannya, gitu Pak? Bapak puas ngelakuin semua itu. Itu namanya bukan sayang sama anak dan keluarga. Justru Bapak yang menjerumuskan anak kita menjadi meninggal. Ita, aku gak pernah menyangka ternyata Bapaklah penyebabnya. Pantesan Bapak izinkan Ita ke gunung. Padahal itu kelakuan Bapak kan. Itu emang niat Bapak. Ita, gue ke tempat ini lagi. Gue inget amanah lo. Gue pasti akan ke tempat ini lagi. Tapi sayang, kali ini lo udah gak ada di sini. Gue cuma ingin mengenang masa lalu kita dulu. Lo suka banget kan tempat ini, Tak? Andai lo masih ada, lo pasti bakal bahagia banget ngeliat tempat ini, Tak. Gue juga merasa nyaman di tempat ini. Gue ngerasa lo ada di samping gue, Tak. Selamat jalan, Ita. Semoga lo tenang di sana ya.